Kalau terang aku sekedap, terus dalam bahasa Arab itu normalnya itu ya khotijatu zammilini, napa? Zammilini. Terus normalnya kan ya Zainabu idribi, napa? Unsuri. Kalau kalian malah normalnya nak khitab pada muannas kan apa? Unsuri, napa? Idribi, kuni, kan. Tapi dalam bahasa Arab itu istimalnya tidak mesti seperti itu. Khotijah itu istri. Kalau istri itu namanya ahlun, apa? Ahlun. Sehingga di semua riwayat itu memang Nabi ketika ketakutan itu dawe teng Khotijah wahdah. Padahal hanya siapa? Khotijah wahdah. Itu dawe zamiluni pakai khitab jamak jamak mudzakkar. Semua riwayat seperti kalimatnya zamiluni. Padahal mukhatabnya hanya satu Khotijah. Apa? Satu Khotijah. Itu cara mentakwil apa? Khotijah satu orang, satu istri itu disebut ahlun. Ahlun itu keluarga. Sehingga dengan atas nama ahlu sah dikatakan apa? Jama'. Jadi zamiluni. Atau di sini diredaksikan apa? Fa'amar tuhum. Fa'ataitu Khotijata fa'amar tuhum. Normalnya kan fa'amar Tuhan, tapi di sini napa? Fa'amar tuhum. Jadi itu sah dalam istimalul Arab, napa? Istimalul Arab. Jadi tidak sah cara nahwu, tapi sah secara istimalul Arab. Makanya di semua riwayat Nabi nak ndongakno mayit wedok ya Allah firlahu afi wafan. Tapi ora usah mbok tiru, darane reso bahasa Arab. Jadi kadang ya repot. Ngene kula wedi wong goblok, kok nang pinter. Ajane sah dadi mayit wedok lah, iku ajane Allah firlahu wa'afi wa'afi. Itu masyhur di kalangan ulama. Tapi ra masyhur kalangan sing latihan jadi ulama karena itu memang ulama latihan mesti itu masalah. Karena sing wis profesional itu enggak masalah karena mayit itu bismi syakhsi. Saya ulang lagi, mayit itu bismi syakhsi itu bisa Jadi Allah maghfir lahu li hadzas syakhsi. Terus syakhsun itu yasmalu dzakar wal unsa. Jadi bulatnya apa? Mayit itu jenis saksun, apa? Lah saksun itu bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan, atau pakai man. Mayit itu kan man itu bisa lelaki, bisa perempuan, bisa mufrad, bisa jamak, bisa tasniyah. Sebab itu di Quran itu biasa seperti itu zigzag. Misalnya innalladzina amanu pakai apa? Domir jamak mudzakkar. Terus walladzina innalladzina amanu walladzina hadu. Terus wanasara. Terus wasofiin man amana kan pakai mufrad ghaib man amana. Terus wa amila sholihan masih pakai mufrad ghaib tapi setelah itu falahum. Jadi harusnya kan cara kowe ngelatihan jadi wong alim kan man amanu wa amilu terus falahum, tapi itu enggak man amana mufrad ghaib wa amila mufrad ghaib terus falahum. Apa? Itu cara analisis gimana ketika amana itu di jalalan kan ada. Akhirnya roh ya banyak atau moco atau moco berlali biasa. Itu di jalalan sama siapa takbirnya? Ru'iyya fi amana lafduman wa fi falahum makna. Biasanya gitu di semua tafsir itu. Di semua tafsir mesti keterangannya seperti ini. Ru'iyah dan rekso fi amana ing dalam lafat amana opo lafduman lafate man. Kalau lafat man secara lafat mufrad mudzakkar. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut falyukrim jaruhu. Itu man amana siapa saja apa satu orang? Siapa saja. Tapi domirnya pakai mufrad ghaib karena man itu bisa mufrad, mudzakkar, tasniyah, jamaah. Tapi terusannya ayat kok falahum ajruhum. Apa? Falahum bukan falahu ajruhu karena apa? Secara makna man itu jamaah. Makanya ketika lafadz man diredaksikan jamaah itu namanya apa? Riayatul makna. Ketika diredaksikan mufrad ghaib riayatul lafzi. Paham ya? Dan itu di Quran di zigzag seperti itu. Misalnya masalah riba. Waman ada fayan taqimu wahu. Nih. Waman ada. Tapi sebelum-sebelumnya
wadaru ma baqiya minar riba. Itu sebelumnya mufrad khitabnya ke jamak. Sebenarnya ngaji nahwu sing khatam. So lagi latihan ngaji nahwu sono kiai mayite wedok menumafir lahu ora iso ngaji. Iku malah sing wis ngliwati ngaji. Jadi kemungkinane loro, banget alime atau banget bodhone iku tok. Dadi nek ana mayit wedok didongakno mafir lahu wa afi wa kemungkinane banget alime wis ngliwati hahu tadi. Ya ana sing mudin saking ora tau ngajine berhubung ning bukune ku ha mek ku diwaca mafir lahu ha. Wa afihi ha wa'fu anhu karo dene sing nyetak ora penggawean dadi akhire ha huha jelas ajane ku sing muni hu iku kemungkinane loro tok ya tak wari bahasa Arab ya karena saya itu risau juga saya ini termasuk saya itu pernah punya takriran tentang alfiyah sehingga saya tahu banyak tentang bahasa Arab tapi problem di Indonesia itu biasanya hanya belajar nahwu, tidak belajar istiqmalul arab. Kenapa? Tidak belajar nahwu itu ya baik, tapi tetap kita menghormati istiqmalul arab. Ya kayak ning adat habaib lah. Itu kalau satu orang pun kan dibilang antum, kenapa? Padahal satu orang harusnya kan anta. Tapi istiqmalul arab sering seperti itu. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang, satu orang itu dianggap banyak orang. Saking hormatnya, satu orang dianggap sehingga tidak dibahasakan anta tapi antum. Dan itu orang Arab ya kadang gitu. Kadang satu orang bilang nahnu, bukan anak tapi nahnu. Itu istiqmal. Tapi secara nahwu kan satu ya anta. Kalau dua antuma, kalau kalian banyak antum. Itu cukup lah untuk guru ibtidak sanawi dan itu. Tapi kalau untuk dokter profesor itu nggak boleh, harus boleh antum. Ya, tapi problemnya misalnya ngelatih cah cilik terus antum ganggu sapa wae. Ganggu sapa wae Pak bebas kan yo repot tak mulang caci lek tetep akhirnya ya ana anta, ana antuma, ana antum. Tapi kan nek cilike ilang pintere wis dhuwur ya dibebasno meneh. Dong to niki. Ya dong iku bangetan. Ya Quran ya begitu. Jadi apa? Di Quran itu ada ketika Nabi Musa dan Harun itu orang berapa coba? Jawab. Musa dan Harun berapa? Dua kan? Di Quran itu pernah diredaksikan 2 kali inna rasula rabbik pakai tasniyah berarti normal kan rasula rabbik ada redaksinya mufrad kan alif inna rasulu rabbik jadi tidak pakai alif tapi mufrad. Nah itu kemungkinannya lho antar eling to sing tau hafid kan Musa dan Harun redaksinya kan 2 kali ono sing napa rasula rabbik normal kan ada yang Rasulur Rabbik pakai apa? Mufrad. Nah, itu takwilannya itu kalau pakai mufrad kemungkinannya satu masdar itu bilafdin wahid apa? Lafdan itu jadi jaa rajulun adlun, jaa rajulani ya adlun, jaa rijalun ya adlun. Itu jenenge wana atu bimasdarin katsira faltazamul ifrada wa tazkira. Anak kula jenenge tasbihan. Niku lanang wedok tak jenakno tasbihan. Mergo nak muannas kanggo master iku bebas. Kok malah ngaji nahwu. Lha pancen cara dadi mufasir iso nahwu bocah ora karo-karuan. Wong fasir kok nasrib ora iso bangkune. Jadi kita latih. Memang syarat mufasir secara dasar itu harus pinter nahwu, sorok, balaghah, syukur-syukur mukasafah. Nah ora ya ora usah pokoke sing pokok. Ya wana'atu bimasdarin katsira faltazamul ifrada wa tasbih. Mangane kula ada anak iku jenenge tasbihan nggih mboten usah tak keita mergo napa masdar iku mau jaat zainabu yo adlun jaat zainabani yo adlun jaat zainabatun yo adlun karena pakai apa masdar. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau sudah masdar itu bebas karena masdar itu aslul mustaqqat sehingga enggak kena intervensi. Ada yang ulama milih menyesuaikan tapi rata-rata enggak. Nah, kalau Rasul itu pakai status masdar, itu Musa dan Harun pun tetap mufrad. Makanya di Quran diredaksikan 2 kali, ada yang Rasul Rabbik, ada yang Rasul Rabbik. Dong ya. Lah Kanjeng Nabi nggih ngoten, Kanjeng Nabi ku dawuh teng Khadijah 1. Tapi Khadijah 1 itu namanya apa? Istri ya, Pak? Oh tak warai bareng ngaji ini pinter tenan, keren loh keren. Untuk baru kayak buyut-buyut. Bodoh ini 10 kan.
Ya ora sepuh ya wong dhisik ku Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mahfud termasuk ngajine Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat ngajine nang kene ora sepuh. Terus warise ngene isine waris. Dadi padha iki padha sepuh tenan. Ya Khadijah perempuan apa enggak? Perempuan kan? Satu orang apa dua? Satu, tapi garwane Kanjeng. Nah, atas nama garwa jenenge Ahlun apa? Sama Nabi Musa ketika jalan-jalan mau ke Mesir itu sama istrinya tok apa sama orang banyak? Istrinya tok. Apa? Nah istrinya tok oleh Quran enggak diredaksikan istri tapi ahlun. Makanya ifqala li ahlihim kusu ora kusi tapi kusu. Mergo dihitung ahlun. Dong ya. Terus pinter to. Kan aku pengen roh padanane ya. Khadijah didhawuhi Nabi zammiluni. Iku padha karo Nabi Musa dawuh garwane apa? Kusu napa? Ifqala li ahlihim kusu andai kan dipisah-pisahkan. Ifqala nalikane dawuh sapa Musa li ahli maring garwane Musa, satu orang kan perempuan, tapi itu ahlun. Makanya redaksinya kusu, napa? Nah, terus saterusnya ini atikum, ono sing saatikum kan tuh ada beberapa redaksi, ono sing saatikum, ono sing ini atikum. Oh, bukan atiki tapi atikum, mergo dihitung ahlu. Padahal itu satu perempuan. Lha kowe nak nahwu ngene iku wis ngliwati goblok, maksudnya wis dhuwur mak. Tapi nek latihan nahwu yo ini atiki, napa? Gue latihan ya. Misalnya kowe ngitopi cawe wedok sitok kan ya Zainabu ini atiki. Ya kan? Kusi kan. Iku latihan nahwu. Cukup gue guru tidak. Tapi kok nek wis doktor utawa setingkat doktor itu wis bebas. Lan ana wong kliru kemungkinane loro, banget goblok e. Atau banget pinter. Jadi ana cawe wedok sitok ya Zainabu kumu, berarti kemungkinane loro. Banget goblok e. Atau banget pinter. Kemungkinan telu tepaan. Tepaan yo ora alasane pokoke omong wae. Enggak sampean punya khazanah. Jangan sampai khazanah Quran itu hilang. Jangan karena kita belajar nahwu terus roh ya Zainabu ya Fatimatu kumu iku gak roh. Piye ya Zainabu? Khitabe muannas mufrad kok apa? Kumu iku dalile ndi? Ya dalile ya ifqala li ahlihim kusu malah ora dalile bocah. Kowe sing goblok malah nuntut dalil bocah ora karo-karuan. Ya dadi ana nahwu ana istimalul arab no? Ana nahwu ana napa? Istimalul arab. Jadi ya saatikum padahal ya sama seperti ning adat habaib satu orang disebut apa? Antum. Itu istimalul arab. Jadi memang orang Arab kalau hormat sama seseorang itu satu orang dihitung orang banyak. Makanya ning Quran juga banyak seperti itu. Kadzabat samudul mursalin. Kadzabat adunil mursalin. Sekarang yang diutus ke kaum Ad itu satu rasul atau banyak rasul? Satu rasul. Tapi redaksinya kadzabat adunil mursalin kono ilmune mergo fa inna man kadzdzaba rasulan wahidan fa ka'annama kadzdzabal jami. Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Padahal yang diutus ke kaum Ad hanya satu. Nah, yang kaum Ad so Hud. Nah, yang kaum Samud Soleh. Sudah pinter lagi semaju. Nah, iya, tapi redaksi ini kadzabat adunil mursalin, kadzabat samudul mursalin. Mau coba protes ini gimana? Apa askalat hadil ayat fa inna man ursila ila itu rasulun wahid limada di jamakno. Sing ditakoni takemu limada. Terus iku ana ilmune. Aku yakin Hamdani Roy lagi saiki yo. Apa wis roh suwe? Lumayan. Nah, wis suwe ya maju gitu. Itu adat, itu istimalul arab. Jadi kalau hormat satu orang itu diperlakukan banyak orang, sehingga kaum Ad yang mendustakan satu rasul diredaksikan apa? Kadzabat adunil mursalin apa samudul mursalin. Padahal yang didustakan satu rasul. Itu kan benar-benar rasul. Ya kira-kira gini lah. Orang tidak percaya Mbah Mun itu dianggap tidak percaya semua kiai. Karena memang benar-benar kiai. Kalau nggak percaya Hamdani kan ya Hamdani tok gitu. Karena buatnya ya satu orang. Loh, betul. Orang nggak percaya Mbak Arwani mesti dianggap nggak percaya semua kiai. Karena dianggap mewakili semua
Satu figur tapi dianggap mewakili semua. Ya kan wong ngrasa. Wong ora percaya Mbak Arwani, ora percaya Mbak Mun, dianggap ora percaya semua kiai. Tidak ora percaya Kang Ali, Hamdani, ya ora percaya wong iku. Mesti karena buatnya masih personal apa? Buatnya masih personal. Dong. Ya? Tapi kalau buatnya besar, itu mesti nggak percaya kiai itu dianggap nggak percaya semua kiai karena mewakili buat besar. Kemudian kan Zauk, makanya disebut la ilma liman la dzaqalah. Orang yang enggak punya zauk ora usah ora bakat dadi wong alim karena enggak punya zauk. Dong ya. Malah ngaji nahwu. Ya pancen syaratnya wong alim kudu iso nahwu. Cuma terjemah, komentar. Terjemah ra iso repot. Tapi nak ulama salah ora pantes, nak balik pantes ora ulama wae. Beda, berarti napa? Wong ora ulama kok keliru kok geger. Ya biasa wae wong pancen adone salah, pancen macane ra akeh. Nek ulama kok salah kebangetan. Cuma ana salah blas ya keliru. Ora nabi kok ora oleh salah. Lucu-lucunan apa? Jadi kalau nak maca kitab ya tak awur ae. Nek salah ra. Entah awur tetep salah sithik. Hamdani hati-hati tetep akeh. Jadi aku karek buat, wong supir wis profesional ngawur lah ya cek selamat. Tapi wong latihan hati-hati lah tetap nyerempet. Jadi wong alim nek maca kitab wis diwawur. Ngawure iku cek aman, wong. Tapi hati-hati nih wong ra levele. Entekno oleh monggo. Nggih niki nak bener saking apa nak salah saking. Wis entekno oleh hati-hati tetep salah. Pancen ora orang batin, apa? Kabeh kono. Oh ya mau ono batin, batin orang level itu. Tapi nek level ya wis mau dibutuh ngawur ya tetep. Ya, tapi ora usah ngawur sih. Ya jadi fa'ate itu Khadijah fa'amar tuhum, yaitu rujuknya tetap teng Khadijah. Kenapa rujuknya jamak? Karena bismil ahli ya Pak. Khadijah itu ahlun. Kalau ahlun berarti berstatus jamak. Soalnya latihan terus. Siap pinter deh. Dong ya.